Bab 754, Pelantikan Instruktor. Tak lama kemudian, jeritan Simon menggema di aula Sekte King Yun. Kultivasinya dihapuskan dan pelacakan jiwa secara paksa oleh Harley. Tidak tahu kapan, jeritan Simon baru benar-benar menghilang. Wajahnya sedikit berubah dan dia pingsan. Sampai saat ini, era Simon benar-benar telah berakhir. Harley menghela napas pelan, menyegel beberapa salinan ingatan Simon, melemparkannya ke Lancy dan yang lainnya, lalu menepuk Aaron dengan ringan. Semua sudah ada takdirnya, turut berduka cita. Aku mengerti. Aaron memaksakan tawa, tawanya terdengar serak. Kalau begitu, persiapkan rencana selanjutnya. Harley menarik napas dalam-dalam, juga berniat memberi Aaron lebih banyak waktu untuk menyesuaikan suasana hatinya, tetapi mereka benar-benar tidak punya banyak waktu. Sekarang, ke-9 leluhur Sekte King Yun dan Simon telah dilumpuhkan, tetapi tidak ada orang Sekte King Yun yang mengetahuinya. Harley berkata perlahan, inilah keuntungan kita. Pada saat itu, aku akan menyamar menjadi Simon dan menggunakan statusnya untuk menyerahkan posisi Sekte King Yun kepada Aaron. Dalam jangka waktu berikutnya, kita akan menghabisi orang yang melawan Aaron dengan kekuatan guntur. Terlebih lagi kita harus secepatnya mengambil kendali ketua aula dan komandan Sekte King Yun. Kami akan melakukannya sesuai rencanamu. Samuel dan Master Wuya mengorek telinga. Baiklah kalau begitu, Harley segera berkata. Saat ini, masih banyak tetua yang menunggu di depan aula, bukan hanya satu orang mendekatkan telinga ke formasi batasan wilayah, tetapi tidak dapat mendengar suara apapun dari aula, juga tidak dapat melihat adegan dalam aula. Apa yang para leluhur bahas dengan instruktor, sangat misterius. Seorang tetua sangat curiga. Tentu saja hal yang penting. Seorang tetua berambut putih berkata, jika tidak mungkin membiarkan kita keluar. Tetapi, kenapa aku merasa aneh? Kamu gila. Banyak tetua menatap tetua yang sedang berbicara. Sebelumnya ketika para leluhur belum pulang, kamu curiga. Sekarang leluhur sudah pulang, kamu juga curiga. Aku juga. Weng. Tetua itu belum selesai bicara, dan dihentikan karena suara dengungan. Tak lama kemudian, beberapa formasi batasan wilayah muncul satu persatu, dan beberapa formasi batasan wilayah ditambahkan ke dalam formasi batasan wilayah Sekte King Yun. Tujuannya untuk mencegah orang dalam dari kekuatan lain masuk dan menyebarkan berita. Dung. Kemudian, serangkaian lonceng yang megah dan panjang, bergema di seluruh Sekte King Yun. Mendengar suara itu, seluruh orang Sekte King Yun tidak bisa tidak melihat ke arah aula Sekte King Yun. Lonceng ini adalah bel instruktor Sekte King Yun yang tidak berbunyi pada hari biasa, dan hanya berbunyi ketika ada acara besar. Apa yang terjadi? Pada saat ini, semua murid, tetua, dan ketua aula Sekte King Yun melihat ke langit. Gerakan besar seperti itu membuat mereka secara tidak sadar berpikir bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Sekte King Yun. Saat ini, sekelompok demi sekelompok orang berkumpul di bawah tangga batu aula Sekte King Yun, semua dengan ekspresi hormat dan status tinggi, berdiri rapi dalam ribuan tim persegi, menunggu instruktor Sekte King Yun keluar dari aula dengan tenang. Di bawah perhatian semua orang, pintu aula Sekte King Yun terbuka. Harley yang menyamar menjadi Simon berjalan keluar terlebih dahulu. Kilian dan yang lainnya menyamar menjadi beberapa orang dan ikut keluar satu persatu. Hanya Aaron satu-satunya yang memakai identitas sebenarnya. Aaron. Semua orang tercengang ketika mereka melihat Aaron berdiri di samping Harley. Mereka tidak menyangka dia berada di Sekte King Yun. Bukankah dia sudah pergi dari Sekte King Yun? Semua orang memandang Aaron yang berdiri di samping Harley dengan takjub. Apa yang terjadi? Kali ini para leluhur kembali terlambat, mungkinkah mereka mencari Aaron?
Banyak tetua yang bergumam dan merenung, seolah-olah mereka memiliki firasat tentang sesuatu. Pantas saja saat pulang ada 10 orang, ke-9-nya adalah leluhur, orang ke-10 seharusnya adalah Aaron. Herman sudah mati, para leluhur mencari Aaron kembali, 80% mau mengangkatnya sebagai putra suci. Bukan 80%, tapi pasti. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, Aaron sebelumnya adalah murid pewaris Sekte King Yun, dan juga keturunan pendiri Yun-kyu. Sekte King Yun yang sekarang, sangat cocok mengangkatnya sebagai putra suci. Aku sudah mencium bau darah. Ada juga banyak orang yang mengatakan dengan penuh arti, dan kata-katanya penuh makna yang dalam, seorang kaisar baru dinobatkan dan semua anggota akan diganti. Jika Aaron dinobatkan, pasti ada sekelompok orang yang akan dibunuh. Terutama mereka yang sebelumnya ikut menganiaya. Setiap generasi penguasa, untuk memperkuat posisinya, pasti disertai dengan darah. Diam. Dalam gelombang diskusi yang tak berujung, Harley membuat suara nyaring, suaranya kuat dan serius, dan menghentikan diskusi, menyebabkan mata semua orang yang awalnya fokus pada Aaron menjadi fokus pada dirinya. Tuhan memberkati Sekte King Yun, sehingga membiarkan para leluhur menemukan keturunan pendiri Yun-kyu, Aaron. Dia melihat ke bawah terlebih dulu, kemudian kembali berkata dengan kuat dan serius, "Aku sudah berdiskusi dengan para leluhur, mulai hari ini aku bukanlah instruktur Sekte King Yun lagi, melainkan Aaron akan menggantikanku dan menjadi instruktur generasi ke-9 Sekte King Yun." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Sekte King Yun tercengang, berpikir bahwa mereka salah dengar. Tidak heran mereka seperti ini, hanya karena posisi instruktur adalah acara besar bagi Sekte King Yun, perlu untuk memilih hari yang baik dan upacara penobatan, yang pasti merupakan acara paling agung untuk Sekte King Yun. Secara umum, ada beberapa aturan tidak tertulis untuk instruktur Sekte King Yun yang berikutnya, yaitu mereka harus dinobatkan menjadi putra suci terlebih dulu, kemudian menjadi ketua aula cabang dan berlatih 3-50 tahun, baru bisa menjadi instruktur berikutnya. Tapi sekarang, pewarisan posisi instruktur seperti lelucon, tidak ada hari baik atau hari beruntung, tidak ada upacara penobatan, dan juga melewati penobatan putra suci dengan latihan, segalanya tidak sesuai aturan, semuanya tampak terlalu terburu-buru. Instruktur, tidakkah kamu terlalu? Akhirnya, 6 orang di bawah aula melangkah maju satu persatu, mengerutkan kening dan melihat Harley. Penobatan instruktur bukanlah permainan anak-anak, mohon agar instruktur memikirkannya kembali. Asal-usul ke-6 orang ini tidaklah kecil. Mereka adalah 6 dari 9 ketua aula cabang Sekte King Yun. Selama huru-hara 3 sekte, 3 ketua aula Sekte King Yun mati dalam perang dan 6 ketua aula yang tersisa juga mundur untuk menjaga markas Sekte King Yun, yaitu mereka yang saat ini, level mereka tinggi. Perlakuan khusus untuk keadaan khusus. Untuk keraguan semua orang, Harley berkata dengan ringan, Sekte King Yun telah mengalami pukulan berkali-kali, yang disebut instruktur tidak lagi sama seperti dulu, semuanya dilakukan secara sederhana saja. Tapi ini, aku telah mengambil keputusan. Harley segera menghentikan diskusi, mulai hari ini, Aaron adalah instruktur Sekte King Yun generasi ke-9, perintahnya adalah yang tertinggi, dan jika ada yang tidak mematuhi, mereka akan dieksekusi. Mengatakan itu, Harley berbalik dan mengeluarkan token perintah instruktur. Pada saat ini, Aaron juga berlutut dengan satu lutut di lantai, memegang token perintah yang turun dengan kedua tangan. Meskipun ini semua direncanakan, tetapi saat dia menerima token perintah instruktur, tiba-tiba dia merasa pundaknya jauh lebih berat. Setelah mengalami hidup dan mati, dia sudah sangat dewasa, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia sedang memikul tanggung jawab di pundaknya. Melihat ini, semua anggota Sekte King Yun di bawah aula,
baik tetua, murid, ketua aula, maupun master pavilion, ketua puncak dan yang lainnya berlutut di lantai dengan satu lutut. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Instruktur telah berbicara, dan 9 leluhur telah membuktikan terlalu banyak hal dengan berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika instruktur baru, Aron membenci mereka, situasinya di masa depan akan sangat buruk. Namun, selama periode ini, masih ada terlalu banyak orang yang tidak bisa menahan gemetar tubuhnya. Orang-orang itu dulunya adalah keturunan langsung dari Herman, dan terlalu banyak dari mereka yang ikut serta dalam penganiayaan dan pengejaran terhadap Aron. Sekarang Aron telah kembali, dan dia juga telah menjadi instruktur sekte King Yun. Nasib mereka selanjutnya bisa dibayangkan. Bersambung. Bab 755. Memusnahkan orang yang tidak sependapat. Upacara penobatan instruktur sekte King Yun datang tiba-tiba, dan berlalu dengan cepat. Tentu saja, ini belum berakhir. Saat suara keras dan serius terus keluar dari aula sekte King Yun, para tetua, komandan, master puncak, master pavilion dan ketua dengan status dan posisi penting yang sangat tinggi dipanggil masuk ke dalam aula. Mulai dari penobatan Aron sebagai instruktur sampai malam hari, tidak pernah berhenti. Pada saat ini, terlalu banyak orang melihat ke aula sekte King Yun dari waktu ke waktu, melihat sosok-sosok yang keluar masuk, memberi mereka ketegangan yang tak dapat dijelaskan. Instruktur baru sekte King Yun telah bertindak, dia sedang menggunakan kekuasaan instruktur seperti generasi sebelumnya untuk menstabilkan posisinya. Sebagian orang akan digunakan kembali, dan sebagian orang akan dibunuh. Malam itu gelap dan berangin, tetapi malam yang gelap itu tidak damai. Diperhatikan baik-baik, di malam yang gelap akan selalu ada bayangan orang di pavilion, istana, dan puncak. Setiap kali keluar akan menekan banyak orang keluar. Ada murid dan tetua, ada yang berstatus rendah dan ada yang berstatus tinggi, tetapi tidak peduli siapapun orang itu, seberapa tinggi pun posisinya, asalkan orang yang telah disebutkan namanya dalam daftar oleh instruktur baru, maka tidak akan bisa kabur dari penangkapan. Aron benar-benar kejam. Secara pribadi, banyak tetua sekte King Yun menghela napas. 4 dari 9 ketua puncak sekte King Yun telah ditangkap, 7 dari 10 master pavilion telah ditangkap, dan juga banyak komandan aula, ketua aula yang ditangkap, benar-benar mengganti anggota secara besar-besaran. Apa yang dipikirkan para leluhur? Beberapa orang tidak bisa menahan kerutan. Sekte King Yun terus-menerus diserang. Berbuat seperti ini bukankah hanya menghabiskan kekuatan perang sekte King Yun? Kamu tidak mengerti. Seorang tetua mengelus jenggotnya dan berpikir, karena itu, mereka akan membantu instruktur baru memusnahkan orang yang tidak sependapat. Ini tidak sesederhana menobatkan posisi baru. Aku sedikit beruntung sekarang karena aku netral di masa lalu, kalau tidak aku akan menjadi salah satu dari mereka. Seseorang diam-diam menghela napas lega. Aron sekarang berbeda dari yang sebelumnya. Dalam 1 tahun ini dia telah banyak mengalami hidup dan mati, itulah yang membuatnya menjadi dingin dan kejam seperti ini. Terlalu banyak orang berbisik-bisik, formasi batasan wilayah sekte King Yun terus terbuka, dan sosok-sosok beterbangan satu persatu, masing-masing mengesankan, dan jumlahnya tidak sedikit. Mereka adalah master sekte Yan Huang yang telah dipilih oleh Cantika untuk menunggu di luar. Sekarang kondisi sekte King Yun telah stabil, mereka diutus ke dalam untuk menggantikan posisi-posisi penting. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, Aron berjalan keluar dari aula sekte King Yun, menghadap ke pegunungan yang tampak seperti negeri dongeng, dan menyaksikan sosok yang dikawal dari setiap sudut, tetapi ekspresinya berbeda. Tenang dan menakutkan sepanjang waktu. Mungkin,
Seperti yang dikatakan para tetua, setelah mengalami banyak hidup dan mati, hati menjadi dingin, dan tidak ada belas kasihan sama sekali kepada mantan musuh. Sedang memikirkan apa? Tidak tahu kapan, Harley juga berjalan keluar dan memberikan satu kendi arak yang diracik khusus pada Aaron. Aku hanya sedikit emosional. Aaron tersenyum dan mengambil kendi. Hidup ini benar-benar tidak kekal. Hanya beberapa hari yang lalu, kami seperti anjing yang kehilangan rumah, tetapi sekarang telah menjadi instruktur sekte King Yun. Perbedaan antara langit dan bumi membuatku merasa seperti mimpi. Tanpa angin dan hujan, kamu tidak bisa melihat pelangi. Harley tersenyum santai. Dunia kultivator lebih kejam dari dunia manusia awam. Ini adalah dunia yang menghargai kekuatan, dan aturan yang ketat, terlalu kaku juga dingin. Ada beberapa saat ketika aku benar-benar ingin menjadi manusia awam. Aaron meneguk arak dan dengan tenang menatap langit berbintang. Aku tidak membutuhkan terlalu banyak hal yang hebat dalam hidup, bisa memegang tangannya dan menjadi tua bersama, sudah cukup bagiku. Lavender, benarkah? Harley tersenyum. Mendengar nama itu, tubuh Aaron tidak bisa menahan gemetar, dan sosok kabur muncul di matanya yang kabur. Apakah kamu percaya pada reinkarnasi? Harley menyesap minumannya dan berkata dengan senyum santai. Aku tidak tahu. Aaron menggelengkan kepalanya dengan lembut, tapi aku harap akan ada reinkarnasi. Beri kami waktu, jika hal-hal tertentu dikonfirmasi, kamu mungkin dapat melanjutkan jodoh sebelumnya. Harley tersenyum. Bisakah? Aaron melihat Harley dengan penuh semangat. Kami butuh waktu. Harley tidak memberikan jawaban yang pasti, dan ada makna yang dalam kata-katanya, tetapi bahkan jika itu ambigu, Aaron masih sangat bersemangat karena dia mungkin benar-benar dapat melanjutkan jodoh dengan Lavender. Perjalanan kita masih panjang. Harley menepuk bahu Aaron dengan ringan, lalu berbalik dan berjalan ke aula. Wah, ternyata kamu pandai dalam banyak hal. Tepat saat Harley berjalan ke aula, Samuel yang sedang duduk di kursi menyeka pedang besi, melirik Harley. Kata-kata itu memiliki makna yang dalam. Kamu sedang memainkan kartu perasaan untuk membuat Aaron rela mati demimu. Kamu jangan mengatakan sejelek itu. Harley duduk di samping Lancy, pertama-tama menyentuh pipi lembut Lancy, lalu berkata dengan santai, percaya atau tidak, tapi aku melihatnya sebagai saudara dan keluarga. Saudara, keluarga. Samuel mengangkat alisnya. Bagaimana jika dia benar-benar menentangmu di masa depan? Apakah kamu masih memperlakukannya sebagai saudara dan keluarga? Itu dua hal yang berbeda. Kamu terlalu banyak akal. Samuel cemberut, dan membenamkan kepalanya untuk menyeka pedang besinya lagi. Terserah kamu percaya atau tidak. Harley mengangkat bahu dan ingin menyentuh pipi lembut Lancy, tetapi didorong oleh Lancy dengan ekspresi buruk di wajahnya. Kudengar, besok kamu akan menghadiri acara ulang tahun Master Lin Zhen. Kilian melihat ke arah Aaron. Tidak mungkin aku tidak berpartisipasi dalam acara meriah itu. Harley memutar lehernya dengan keras. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuknya sejak lama, dan itu waktu yang cocok untuk mengirimnya besok. Perlukah kami membantumu? Master Wuya mengorek telinga. Aku juga suka acara meriah. Tidak perlu. Harley melambaikan tangan. Tinggal dan bantulah Aaron mengendalikan sekte King Yun. Aku punya rencana sendiri terhadap Master Lin Zhen. Kalau begitu kamu harus membawa lebih banyak orang ke sana. Liko berkata dengan tergesa-gesa. Aku mendengar bahwa Master Lin Zhen mengundang banyak master yang kuat. Dia adalah generasi yang lebih tua. Kekuasaan dan daya tariknya di Nanchu tidak bisa diremehkan. Kebanyakan orang yang pergi berstatus leluhur. Jika salah satu langkah, kamu bisa dipukuli secara kelompok. Tentu saja aku tidak pergi sendiri. Harley tertawa. Sekte Yan Huang, Sekte Heng Yue dan Sekte King Yun yang sedang dikendalikan,
kekuatan kita sudah sangat kuat. Kali ini wajar untuk mengubah strategi menyerang seorang diri. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia undang, bisakah dia mengalahkan pasukan kultivator? Ingin mengerahkan pasukan kultivator, ini tidak seperti strategimu yang biasanya. Samuel melirik Harley, atau kamu bermaksud mengungkapkan kemampuanmu? Disengaja atau tidak disengaja, karena waktunya telah tiba, tidak apa-apa untuk mengungkapkannya sedikit. Mulut Harley penuh dengan senyum, lebih dari 60% kekuatan tempur Nanchu berada di bawah kendali kita, apa yang kutakutkan? Benar juga, semua orang merasa masuk akal setelah dipikirkan. Sekarang, Nanchu, keluarga Qi di Xinjiang Selatan, keluarga Wang daerah Sungai Utara telah musnah, keluarga Situ dinasti Su Barat, keluarga Sangguan daerah Gunung Timur, keluarga Beichen, keluarga Dongfang, keluarga Simen dan keluarga Xiong di Xinjiang Selatan, semuanya telah kembali ke sekte Yan Huang Heng Yue, bahkan sekte Qing Yun pun sudah dalam kendali. Mereka yang sekarang memang tidak takut apapun, yang bisa membantah mereka sekarang hanyalah sekte Zheng Yang. Sekte Qing Yun sudah ditaklukkan, sekte Zheng Yang adalah yang berikutnya, dan penyatuan Nanchu sudah dekat. Harley menarik napas dalam-dalam. Penyatuan Nanchu, aku dapat menemukan waktu untuk pergi ke Beichu beberapa hari. Jangan lupa meluangkan waktu untuk pergi ke kota Dancheng. Kilian merenung, aku lebih optimis tentang kota Dancheng daripada sekte Qing Yun. Itu adalah kebenarannya. Harley tidak menyangkalnya, kota Dancheng secara alami lebih rendah dari sekte Qing Yun dalam hal kekuatan tempur, tetapi dalam hal daya tarik, seluruh dinasti Dacu tidak sebanding dengan kota Dancheng. Satu kalimat dari Master Pemurnian Pil, akan ada sekelompok orang yang maju. Dewa Pil, perkataannya selalu kuat. Leluhur keluarga Su menghela napas, jika kota Dancheng juga di bawah kendali kita, kekuatan tempur kita akan sangat kuat. Memikirkannya sudah membuat semangat. Pergi ke kota Dancheng setelah semua hal di sini sudah selesai. Harley meregangkan pinggang dan berdiri. Aku juga sudah harus menyerahkan hadiah ke Ling Zhen. Ling Zhen pasti bahagia setelah melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar dari aula. Dan setelah itu, sebuah suara halus kembali berbunyi, awasi sekte Qing Yun, kecuali orang-orang kita, jangan biarkan siapapun keluar, dan jangan biarkan siapapun masuk. Bersambung.